Baik, kembali lagi di Ngopi 45 pemirsa dan masih membahas tentang kembali penipuan Biro Umroh terjadi dan masih bersama dengan Bapak Al-Fajri Zabidi DMM MPDI. Baik, kita ada penelpon, kita angkat dulu Pak ya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam dengan Bapak Beni. Malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke, terputus. Mungkin untuk Bapak Beni bisa diulangi kembali atau di belakang telepon dari Bapak Beni bisa di 0711346666 atau di 364111. Baik. Oke. Ada penelpon? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, dengan Bapak Beni nih. Silakan Ya. Bapak. Dia mau nanyakan ini Pak, Bu, masalah Abu Tur. Iya, silakan Bapak. Kami ini ada 4 ini yang berangkat ini. Daftarkan bulan Maret tadi, 2017. Ya. Ya. Dan ini manasik hajinya bulan ini tadi, bulan Januari kan salah. Rencana Desember. keberangkatan berapa? Bulan berapa? Untuk keberangkatan bulan berapa? Dan janjinya berangkat di Januari, dijanji berangkat. Oh iya. Sampai sekarang belum. 1660. Baik. Itu saja Pak Beni. Apa tuh? Sampai di mana masalahnya Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Beni. Salam untuk keluarga di rumah. Baik. Bagaimana nih Pak? Ya, saya prihatin tentunya kepada Pak Beni ya, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan bulan Januari ya. Berarti untuk yang Januari itu ini yang tergabung dengan jumlah 1760 jamaah yang katanya mereka janjikan akan berangkat bulan Februari. Nah, pada saat kita press release bersama media cetak elektronik di Kementerian Agama Sumatera Selatan, pihak dari Abu Tur yang datang dari Makassar berjanji akan berangkat atau merilis keberangkatannya itu tanggal 8 Februari. Ternyata pada tanggal 8 Februari sampai sekarang tidak tahu kabar beritanya. Kita berusaha sudah mengontak dari para pengurus baik yang di Palembang maupun di Makassar. Nah, itu sampai sekarang ya lost kontak. Nah, itu. Nah, jadi untuk itu saya sarankan kepada Pak Beni ya agar ya melapor kepada Kementerian Agama Kabupaten Kota atau yang di Palembang. Ya. Kemudian juga kalau Pak Beni merasa sangat dirugikan, ya silakan melapor kepada pihak yang berwajib. Itu. Demikian Pak Beni. Ya. Baik. Berarti untuk mengetahui juga sampai mana kasusnya dan kelengkapannya mungkin bisa langsung ke pihak polisi yang atau pihak berwajib ya Pak ya? Iya, iya. Karena untuk dari Kementerian Agama sendiri masih juga menunggu informasi selanjutnya ya Pak ya? Iya. Baik. Kita ada penelpon lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak Ridho, silakan Bapak. Iya, alhamdulillah ini Pak Kanwil dihadirkan ini dalam dialog. Setidaknya diharapkan bisa memberi jawaban yang bisa melegakan para jamaah ini. Kami ingin bertanya, kejadian ini kan selalu terulang. Gitu. Kemarin ada First Travel, sekarang Abu Tur. Nah, kira-kira upaya kemenak apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi ke depan biar nggak selalu terulang lagi gitu. Terima kasih Pak Kanwil atas jawabannya. Baik, terima kasih Bapak Ridho, salam untuk keluarga di rumah. Baik Pak. Ya, Bagaimana? menanggapi dari pertanyaan dari Pak Ridho yang ada di Pelaju ya, karena kejadian ini berulang-ulang dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan terjadi lagi. Benar. Selagi masyarakat ya tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana umroh, dengan siapa umroh, berapa biaya umroh, bagaimana paketnya. Nah, ini informasi ini dapatkanlah, tanyakanlah kepada Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ah, itu.
Insya Allah kita akan memberikan bukan kita mengarahkan, memberikan. Oh ini Pak, 25 yang terdaftar di Sumatera Selatan. Nah itu. Kemudian juga pihak kita juga tidak tinggal diam. Artinya kita melakukan pengawasan-pengawasan, himbauan-himbauan, kerjasama dengan para stakeholder agar jangan sampai masyarakat Sumatera Selatan ini menjadi korban yang berikutnya. Nah itu kita welcome lah mengadakan investasi. Memang didorong oleh Pak Gubernur, mari berinvestasi di Sumatera Selatan dalam segala bidang, termasuk dalam usaha travel. Tetapi ya jangan sampai melanggar aturan. Yaitu artinya apa? Kita cukup bangga dan bangga, sangat antusias. 250.000 per tahun itu yang melakukan meningitis di KKP. Yang tidak melakukan meningitis di KKP Sumatera Selatan, dia melalui melalui Jakarta, melalui Makassar, melalui Jambi, melalui Lampung. Tentu ini kan angkanya akan bertambah lagi. Artinya apa? Garis besarnya, benang merahnya, kondisi ekonomi kita sangat baik. Benar. Kesadaran untuk beribadah semakin baik. Kalau beribadah semakin baik berarti pemahaman agama kita ini semakin meningkat. Benar. Kalau pemahaman agama semakin meningkat, insya Allah toleransi terwujud. Sumatera Selatan apa bukti toleransi? Aman, tentram, nyaman, damai, zero konflik. Benar. Nah itu. Benar sekali, Demikian Pak. Pak Rido di Pelaju. Terima kasih Pak Rido. Baik, Bapak. Ini kita ada penelpon lagi, Pak. Halo, selamat malam. Mbak. Iya, dengan Ibu Nilam di Perum. Iya, Mbak. Ya, silakan Ibu. Yang mau tanya sama narasumbernya nih, Pak, kan kasus ini kan, halo? Iya, halo. Ibu mohon maaf, suara TV-nya bisa dikecilin? Iya, Pak, sebentar. Ya, Pak, ini kan umroh ini kan sebelumnya agen umroh ini kan telah sukses mengirim jamaahnya, Pak ya. Kan mereka tuh bukan langsung menipu begitu maksudnya. Mereka dulu mengirim dulu kan berapa tahun gitu. Nah kemudian pas di jamaah yang sudah banyak, kenapa baru terasa gitu, nggak bisa di umroh gitu. Jadi kayak sistem penipuan kayak arisan online atau yang seperti multi level gitu. Nanti yang awalnya dulu yang untung, tapi yang setelah nasabahnya banyak, baru jamaahnya banyak, baru tidak bisa berangkat. Kayaknya sistemnya polanya seperti itu ya Pak. Apakah benar kayak first travel kan? Dia kan berangkat dulu, nggak ada yang awal-awalnya ketipu. Dia pakai bintang artis-artis gitu kan. Nah tapi pas udah banyak, udah ternama, tapi kenapa yang di belakangnya malah tidak bisa berangkat gitu? Apakah kenapa bisa seperti itu? Apakah fenomena penipuannya juga seperti yang arisan online atau seperti itu, Pak? Makasih ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nilam. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, ini bagaimana, Pak? Ya, kenyataannya kan yang sebelumnya ini kan banyak yang berangkat juga. Iya. Nah, kalau kita berandai-andai apa penyebabnya, ini tentunya inilah yang berusaha kita ungkap, dalam hal ini kepolisian. Yang jelas kita di Sumatera Selatan ini sebanyak 7.523 tahun ini sampai Ramadan ini belum terberangkatkan. Nah itu ya, bagaimana alasan bisnis, strategi bisnis, metode bisnis, yang jelas masyarakat Sumatera Selatan sekarang ini menunggu tanggung jawab dari pihak Abu Tur Travel. Nah itu ya, kita tunggu saja Bu, apa jawaban yang sebenarnya. Kita tidak mau berandai-andai, ya nanti kita berandai-andai malah nanti memberikan informasi yang menyesatkan. Itu saya kira seperti itu Bu Nila. Baik. Itu. Pak, kalau untuk menangkap sedikit dari pertanyaan Ibu Nilam ini, apakah setiap tour atau travel itu memang setiap kali memang melakukan hal yang sama, seperti awalnya memang mereka mengirimkan jemaahnya terus-menerus, tapi selanjutnya untuk jemaah-jemaah yang di belakangnya tidak diberangkatkan karena ada kasus-kasus tersebut. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan.
Artinya ini menurut hemat saya ya dengan kemungkinan mungkin yang berangkat awal itu menggunakan kekurangan itu kan tidak mungkin lah dari hitungan bisnis, dari hitungan real kita di Kementerian Agama, Bu, itu. Ongkos saja kalau menggunakan maskapai penerbangan Garuda ya dari Jakarta pulang pergi itu kurang lebih 14.500.000. Transportasi lokal dari Palembang ke Jakarta pulang pergi 1 juta, berarti sudah 15.500.000. Biaya hotel, biaya makan selama 9 hari katakanlah paket yang biasa dengan hotel bintang 3 itu kurang lebih 5 juta. Sudah 20.500.000. Kenapa kok bisa masyarakat percaya dengan menyetorkan uang 11 juta, 12 juta? Ini kan hitungannya enggak pas. Benar. Iya. Inilah yang perlu ke depan kita sempurnakan regulasi bahwa standar untuk keberangkatan dengan standar pelayanan minimal itu minimal 20 juta. Benar. Hotel bintang 3. Jaraknya sekitar 300 meter dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi. Nah, itu. Makannya ala Indonesia, ada sayur, ada nasi, ada ikan, ada tahu, ada kuahnya, kemudian kerupuk ya. Nah, ini standar ini. Benar. Kemudian 1 kamar itu mungkin berempat. Nah, ini. Nah, ini standar. Paket yang standar. Paket yang standar, Pak. Tetapi bisa saja 25 juta. Mungkin hotelnya bintang 4. 1 kamar 2 orang. Jaraknya mungkin 200 meter. Biasanya semakin mahal, dia mungkin paketnya semakin mewah. Kemudian harinya semakin lama. Kemudian waktunya mungkin Ramadan, karena Ramadan sangat ramai. Bulan Desember ini agak mahal. Karena apa? Ini kan Indonesia libur sekolah. Benar. Nah, ini umat Islam yang ada di Indonesia memanfaatkan untuk umroh. Berarti apa? Permintaan meningkat, maka agak mahal. Bulan Februari agak turun lagi. Maret standar. Menjelang April, Mei, ini mendekati bulan puasa, ini mahal lagi. Nah, itu. Jadi kita standar lah ya. Kalau misalnya bulan Ramadan tidak bisa, Bu, 20. Ya karena apa? Hotel seluruh penjuru dunia membooking. Nah, itu. Saya kira itu. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak. Untuk pemirsa di rumah, kita jeda dulu iklan sebentar. Dan untuk berinteraktif kami masih bisa di 0711364666 atau di 364111 tetap di